Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib melalui video pembelajaran ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Selamat mengikuti pembelajaran. Baik, siswa-siswiku, sebelum masuk ke materi pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian siapkan buku catatan kalian, ballpoint, serta penggaris, karena kita akan belajar menggambar jarak, jadi butuh penggaris. Dan utamanya, kalian harus fokus. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Mari kita mulai. Oke, siswa-siswiku semuanya, apa yang kalian ketahui tentang jarak? Coba kalian pikirkan. Sudah menemukan jawabannya? Mari kita cocokkan. Definisi dari jarak. Jarak merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua bidang. Sudah paham ya tentang jarak? Mari kita lanjutkan. Baik, sebelum ke materi jarak titik ke titik, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama, adakah yang masih ingat bagaimana rumus dari Pythagoras? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita samakan. Rumus dari Pythagoras. Rumus Pythagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Di sini Ibu sudah menggambarkan segitiga siku-sikunya seperti ini. Ada sisi miringnya, sisi C, kemudian sisi penyikunya A dan B. Sehingga berlaku rumus Pythagorasnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari sisi miring atau nilai dari C, maka rumusnya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mau mencari sisi penyikunya, misalkan yang A-nya jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau sisi penyiku satunya lagi menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sudah ingat ya rumus Pythagorasnya? Mari kita lanjutkan. Baik, siswa-siswiku, selain rumus Pythagoras yang harus kalian tahu juga, yaitu tentang diagonal bidang dan diagonal ruang. Di video sebelumnya sudah digambarkan ya yang mana diagonal bidang dan yang mana diagonal ruang. Nah, di sini kita butuh berapa sih ukuran dari diagonal bidang dan diagonal ruang. Ini berlaku hanya pada kubus. Oke. Sini saya punya kubus ABCDEFGH dengan rusuknya R. Untuk mencari panjang diagonal bidangnya, yaitu R akar 2. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal ruang, yaitu R akar 3. Ini aja yang harus kalian ingat, karena nanti ini bakalan sering digunakan kalau soalnya tentang kubus. Kalau tentang balok dan limas itu beda lagi. Dan jarang digunakan juga sih kalau dalam ujian-ujian biasanya digunakan kebanyakan tentang kubus. Jadi ini materi prasyarat yang harus kalian ingat-ingat.
Jadi panjang diagonal bidang itu R akar 2, panjang diagonal ruang R akar 3. R-nya itu rusuk, jadi R-nya bisa diganti-ganti. Kalau nanti rusuknya 4, berarti panjang diagonal bidangnya 4 akar 2. Kalau nanti misalkan rusuknya 7, berarti panjang diagonal bidangnya 7 akar 2. Dan panjang diagonal ruangnya 7 akar 3. Begitu. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Baik, sekarang kita masuk ke materi jarak titik ke titik. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada titik A dan titik B. Bagaimana menentukan jarak titik A ke titik B? Jarak antara titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Kalau digambarkan seperti ini, jadi kalian tinggal menarik garis aja dari titik A ke titik B. Jaraknya itu adalah garis penghubung ini, garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Kita lanjutkan dulu ya. Baik, sekarang kita akan membahas contohnya. Contoh yang pertama, seperti berikut, perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar kubus ABCDFGH. Pertanyaannya, manakah jarak antara titik A ke titik D? Titik A ke titik D. Jaraknya yang mana? Sudah menemukan jawabannya? Ya, jawabannya adalah ruas garis AD. Pertanyaan kedua, manakah jarak antara titik C ke titik G? Jawabannya adalah ruas garis CG. Kalian bisa menentukan jarak yang lain, misalkan manakah jarak antara titik B ke titik C? Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya ruas garis BC. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa coba? Ya, betul. Gambar balok. Balok ABCDEFGH. Pertanyaannya, manakah jarak antara titik F ke titik H? Titik F ke titik H. Oke, kalian bisa gambarkan dulu jaraknya dengan cara menarik garis dari titik F ke titik H, seperti garis yang warna merah ini. Jadi, jawabannya adalah ruas garis FH. Kemudian, manakah jarak antara titik E ke titik C? Kalian gambarkan dulu. Seperti garis yang warna hijau ini, jadi jawabannya adalah ruas garis CE. Sampai sini, paham ya tentang jarak titik ke titik? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Dilanjut, contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa ini? Ya, betul. Gambar 5 segi 4 TABCD. Pertanyaannya, manakah jarak antara titik T ke titik D? Titik T ke titik D. Jawabannya adalah ruas garis TD. Pertanyaan kedua, manakah jarak antara titik A ke titik C? Kita gambarkan dulu. Jawabannya adalah ruas garis AC. Oke, mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang keempat, perhatikan gambar berikut.
Di sini ada kubus ABCDEFGH. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 4 cm. Jika titik P adalah titik potong antara garis EG dan garis FH, tentukan jarak antara titik P dengan titik C. Kira-kira bagaimana ya penyelesaiannya? Sudah ada gambaran? Kalau belum, mari kita lihat yang selanjutnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita gambarkan dulu kubusnya ABCDEFGH, kemudian kita gambarkan garis EG dan garis FH-nya seperti ini. Kemudian perpotongan atau titik potong antara garis EG dan FH kita tulis di sini adalah tadi titik P. Yang kita akan cari adalah panjang titik P ke titik C. Berarti kita harus gambarkan lagi garis dari titik C ke titik P. Sehingga nanti kita bisa mencari panjang PC dengan menggunakan segitiga PGC. Segitiga PGC kira-kira segitiga apa? Ya, betul. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku PGC dengan siku-sikunya ada di titik G. Ibu keluarkan segitiga siku-siku PGC-nya. Seperti ini. Nah, di sini kita belum punya berapa panjang dari PG. Cara mencarinya adalah karena EG itu adalah diagonal bidang, dan diagonal bidang, cara mencari panjangnya adalah R akar 2, sehingga untuk panjang EG adalah 4 akar 2. Karena di sini rusuk kubusnya 4, maka panjang EG-nya adalah 4 akar 2. Dan yang kita cari adalah PG. PG itu berapanya dari EG? Ya, betul. PG atau GP itu adalah setengahnya dari EG. Sehingga setengah dikali 4 akar 2 menjadi 2 akar 2. Jadi panjang GP-nya 2 akar 2. Sedangkan panjang GC-nya adalah 4 cm. Karena GC-nya merupakan rusuk kubus. Nah, sekarang yang kita cari adalah PC. Di sini segitiganya segitiga siku-siku. Yang kita cari adalah sisi miringnya. Sehingga kita bisa gunakan rumus Pythagorasnya, yaitu CP kuadrat sama dengan GP kuadrat ditambah CG kuadrat. Atau bisa kita hilangkan kuadrat di CP-nya menjadi CP sama dengan akar GP kuadrat ditambah CG kuadrat. GP-nya berapa? 2 akar 2. CG-nya 4. Sehingga kalau dituliskan menjadi CP sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 8 ditambah 16. 8 dari mana, Bu? 8 itu dari 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2. 4 kali 2, 8. Paham ya? Kemudian kita jumlahkan CP-nya menjadi akar 24. Kita bisa sederhanakan 24 itu berapa kali berapa. Tapi satu bilangannya harus bisa diakarkan. Yang memungkinkan adalah 4 dan 6. Sehingga nanti 4-nya diakarkan menjadi 2, akar 6-nya tetap. Sehingga CP-nya 2 akar 6. Paham ya? Sampai sini?
Kalau kalian mau bertanya, silahkan diajukan di Google Classroom. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Berikut ini contoh yang terakhir. Contoh kelima. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 segi 4 TABCD. Diketahui 5 segi 4 TABCD dengan panjang rusuk alasnya adalah 4 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 8 cm. Tentukan jarak antara titik T dengan titik B. Oke, kira-kira berapa ya jawabannya? Sudah ketemu jawabannya? Ini sangat mudah sekali. Oke, mari kita samakan. Baik, seperti ini penyelesaiannya. Pertama kita gambarkan dulu 5 ST ABCD-nya. Kemudian yang dimaksud dengan rusuk alas itu adalah AB, BC, CD, dan DA. Sehingga 4 cm-nya kita taruh di dekat AB. Kalian bisa menaruhnya juga di dekat BC. Itu terserah kalian mau naruhnya di mana. Kemudian yang dimaksud dengan rusuk tegak adalah TA, TB, TC, dan TD. Sehingga kita bisa menaruh 8 cm-nya di dekat TC. Boleh di dekat TA juga boleh. Sudah ketemu ya jawaban dari pertanyaan tadi? Tadi pertanyaannya adalah tentukan jarak titik T ke titik B. Sehingga jarak titik T ke titik B adalah 8 cm. Mudah bukan? Kita lanjut. Alhamdulillah ternyata sudah selesai pemaparan materinya. Terima kasih siswa-siswiku telah menyimak materinya dengan baik. Semoga bisa kalian pahami dengan baik pula. Jika kalian ada pertanyaan, ada yang kalian kurang mengerti, bisa kalian ajukan pertanyaannya di Google Classroom. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.